saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian wawancara. Jadi, wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data-data atau untuk mengumpulkan suatu informasi tertentu. Dalam psikologi klinis, wawancara merupakan salah satu metode yang sangat penting untuk memberikan penilaian atau untuk melakukan penilaian mengenai diri seseorang. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data tentang diri klien, baik itu mengenai riwayat hidup, keluarganya, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dan semua informasi yang didapatkan dari wawancara dikumpulkan untuk bisa menentukan status mental dari klien. Dalam psikologi klinis, wawancara biasanya dibuka dengan wawancara pembuka untuk dapat memperoleh mengenai diri klien. Lalu dilakukannya wawancara diagnostik agar bisa menentukan diagnosa sementara untuk klien dan fungsi mental klien akan dinilai lalu dibandingkan dengan orang pada umumnya untuk mengetahui apakah klien mengalami gangguan mental atau masih normal seperti orang kebanyakan atau orang pada umumnya. Lalu selanjutnya mengenai prinsip-prinsip wawancara yang efektif. Dalam wawancara sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur situasi pada saat wawancara dilakukan, tetapi ada beberapa prinsip wawancara yang bisa dilakukan agar dapat membantu keberhasilan dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu sikap yang sesuai, karena wawancara yang baik lebih ditekankan pada masalah sikap daripada keterampilan, karena sikap akan berhubungan dengan keterampilan pada saat wawancara dan wawancara akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu respon yang dihindari, dan yang ketiga respon yang efektif. Lalu yang keempat respon untuk menjaga agar wawancara tetap mengalir, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengukur pemahaman. Dalam mengukur pemahaman ini terdapat 5 respon tingkatan responnya. Jadi yang tingkat pertama yang menunjukkan sedikit atau tidak adanya hubungan dengan respon orang yang diwawancarai. Respon yang kedua biasanya memberikan respon yang tidak pernah benar-benar keluar dari perspektif dirinya. Respon tingkat 3 merupakan respon yang sama dengan pertanyaan orang yang diwawancarai. Dan yang terakhir, pada respon 4 dan 5, dalam respon tingkat 4, pewawancara menambahkan perhatian pada respon orang yang diwawancarai, dan pada tingkat 5, pewawancara menambahkan respon yang signifikan. Sekian akan dilanjutkan oleh pemakaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe wawancara. Yang pertama ada wawancara evaluasi. Menurut Maloney dan Ward, wawancara evaluasi ini merupakan penghasilan dari paduan dua metode, di mana kedua metode ini berasal dari prinsip yang berbasis penelitian atau pemahaman yang akurat yang mengarahkan kepada eksplorasi diri. Maka dari itu, Maloney dan Ward ini merekomendasikan dengan memulai pertanyaan terbuka terlebih dahulu, lalu pewawancara itu akan menggunakan dengan mendengarkan, memfasilitasi atau mengklarifikasi pada awal wawancara. Sebagai tambahannya, menurut Maloney dan Ward ini, mereka menyarankan untuk memasukkan unsur konfrontasi pada wawancara atau dalam prosesnya itu. Konfrontasi ini adalah pertanyaan yang menunjuk kepada sebuah diskrepansi atau inkonsistensi. Menurut Jacob, dia membedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada diskrepansi antara orang tersebut saat ini dengan apa yang ia inginkan nantinya. Lalu yang kedua, diskrepansi antara apa yang ia sampaikan tentang dirinya dengan apa yang ia lakukan. Yang terakhir ada diskrepansi antara persepsinya dengan dirinya dengan pengalaman pewawancara bersamanya.
Konfrontasi ini sebenarnya dapat memicu kecemasan karena membawa konflik atau inkonsistensi pada kesadaran seseorang ketika ia tidak siap menanganinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Datu Nadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai wawancara klinis terstruktur dan wawancara klinis tidak terstruktur. Check it out. Nah, sebagaimana namanya, wawancara klinis terstruktur ini adalah wawancara yang memiliki rangkaian atau deretan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur atau secara runtut. Berkembangnya wawancara klinis terstruktur ini mengikuti dari perubahan atau evolusi dari buku pedoman psikologi, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang sering kita sebut sebagai DSM. Nah, DSM ini telah direvisi berkali-kali untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan gangguan mental itu secara lebih spesifik. Nah, karena dengan adanya kriteria atau kategori yang lebih spesifik untuk gangguan mental ini nantinya akan membantu konselor untuk dapat mengembangkan serangkaian pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait topik atau permasalahan klien untuk menentukan apakah si kliennya nanti memenuhi suatu atau salah satu kriteria dalam kategori gangguan mental tadi atau tidak. Ada pun beberapa kelebihan dan kekurangan dari wawancara klinis terstruktur. Kelebihannya adalah pengumpulan informasi yang dihasilkan oleh wawancara ini lebih spesifik dan konsisten karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sudah terstruktur dalam bentuk tulisan yang disusun oleh konselor tadi sehingga dia tidak melebar kemana-mana dan hasilnya konsisten gitu. Kemudian kelebihan yang lain yaitu dalam wawancara ini tidak memerlukan banyak keterampilan karena ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terstruktur secara runtut dalam bentuk tulisan sehingga konselor hanya akan membacakan atau menanyakan sesuai dengan urutan yang tertulis. Nah, sedangkan kekurangannya dalam wawancara ini adalah nantinya si konselor ini akan kesulitan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dengan klien, sehingga konselor pun akan memiliki keterbatasan gitu untuk menggali atau menyelidiki lebih dalam terkait permasalahan yang lebih relevan, topik-topik yang lebih relevan dengan permasalahan si klien. Nah, untuk tujuan dari wawancara klinis terstruktur dan jenis dari pertanyaan pada wawancara klinis terstruktur ini bisa teman-teman lihat langsung di makalah. Nah, selanjutnya ada wawancara klinis tidak terstruktur. Sebagaimana sebutannya, wawancara klinis tidak terstruktur. Nah, yaitu lawan dari wawancara klinis terstruktur, di mana jenis wawancara ini pastinya tidak memiliki daftar pertanyaan yang pasti atau daftar pertanyaan yang tidak disampaikan secara urut. Nah, wawancara ini ditentukan oleh konselor dengan topik-topik yang paling relevan dengan si klien, dengan kata-kata yang lebih santai dan lebih mudah dipahami oleh klien, di mana kalau yang sebelumnya tadi wawancara klinis terstruktur itu lebih bersifat baku dan formal, nah sedangkan di dalam wawancara klinis tidak terstruktur ini dia lebih bersifat santai, lebih bersifat informal dan tidak terlalu baku gitu. Nah, pada setiap sesi konseling dengan teknik wawancara klinis tidak terstruktur ini, konselor tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi konselor juga bisa menyelidiki, merangkum, serta merefleksikan perasaan dan bisa menggunakan beberapa keterampilan mikro lain yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan si klien dan proses konseling tersebut. Nah, sebagaimana wawancara klinis terstruktur, wawancara klinis tidak terstruktur juga memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana kelebihannya adalah tadi hubungan antara si konselor dengan si klien ini lebih fleksibel dan lebih mudah membangun keakraban, sehingga si konselor akan lebih mudah mengeksplorasi tingkah laku si klien selama proses konseling. Nah, sedangkan kelemahannya juga sebenarnya terletak pada kelebihannya tadi, yaitu fleksibilitas hubungan antara si konselor dengan klien. Nah, karena kefleksibilitasan tadi ditakutkan atau dikhawatirkan, konselor ini akan merupakan informasi-informasi penting yang ditunjukkan oleh klien karena terlalu larut gitu. Jadi bisa merupakan informasi-informasi penting, bahkan bisa menyebabkan kesalahan diagnosis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu wawancara riwayat kasus. Wawancara riwayat kasus adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan riwayat dari suatu kasus atau peristiwa-peristiwa yang pernah atau sedang dialami oleh seorang individu. Untuk mendapatkan suatu riwayat kasus, seseorang pewawancara harus sering menggunakan pendekatan perkembangan, yang dimana pendekatan ini meriksa keseluruhan tentang suatu kasus yang dialami. Juga untuk mendapatkan suatu riwayat yang terstruktur dan tentunya akan lebih mudah untuk dipahami. Wawancara ini biasanya dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan diiringi dengan respon yang dapat membantu dan menghasilkan data-data yang dapat membantu dalam menganalisis atau menguak suatu kasus yang dialami oleh seseorang individu.
Untuk mendapatkan suatu riwayat kasus yang lengkap, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Contohnya, sejak kapan Anda mulai merasakan gejala yang mungkin Anda alami ini? Kemudian bisa juga dengan pertanyaan biasanya Anda rasakan ketika sakit itu menyerang Anda. Data wawancara riwayat kasus dapat termasuk kronologis tentang peristiwa-peristiwa utama yang pernah atau sedang terjadi atau yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Bisa juga menyangkut tentang riwayat pekerjaan, riwayat medis, dan bisa pula tentang riwayat keluarga. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe wawancara. Nah, di sini yang pertama itu ada tipe dari open-ended. Nah, tipe ini adalah suatu pertanyaan dalam bentuk survei bebas dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang luas dari si klien tentang suatu permasalahan atau peristiwa yang ia alami dan akan dikonsultasikannya. Tipe pertanyaan ini cocok untuk mencari tahu atau mengulik lebih dalam lagi tentang suatu permasalahan yang dimana nantinya jawaban dari klien akan menjadi informasi tentang suatu permasalahan yang akan dipecahkan atau diselesaikan. Contoh pertanyaan tipe open-ended tadi yaitu, bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda selama melewati keadaan itu? Maksudnya di sini keadaan dimana yang mungkin saat ini membuat si klien itu tertekan secara psikisnya. Atau bisa juga dengan hal apa yang Anda sukai, dimana di sini kita menanya apa saja yang disukai oleh si klien. Pokoknya pertanyaannya itu membuat si klien atau si yang kita wawancara ini menjawab sebebas-bebasnya sesuai dengan keadaan dirinya yang ia alami. Kemudian selanjutnya yang kedua ada fasilitatif. Nah, fasilitatif ini merupakan suatu pertanyaan yang bertujuan untuk mendorong percakapan agar si klien menceritakan lebih dalam lagi tentang suatu permasalahan yang peristiwa atau permasalahan yang ia alami. Contohnya misalnya, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang hal itu? Atau bisa juga dengan bisakah Anda ceritakan lebih detail lagi bagaimana Anda bisa melakukannya, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada clarifying. Clarifying merupakan suatu pertanyaan yang bertujuan untuk mengklarifikasi. Nah, di sini kita akan mengklarifikasi tentang apa saja yang sudah si klien ceritakan sebelumnya. Bisa dengan contohnya, saya mengira bahwa Anda sangat merasa menyesal atas kejadian itu. Dan contoh lain bisa juga dengan, apakah maksud Anda dia bersalah penuh dalam hal ini? Maksudnya di sini untuk mengklarifikasi kembali bagaimana tentang penjelasan si klien tadi tentang permasalahan yang ia alami. Nah, selanjutnya yang keempat, di sana ada konfrontasi. Nah, konfrontasi merupakan suatu pertanyaan yang bertujuan untuk menentang inkonsis dan kontradiksi dalam proses konseling. Konfrontasi merupakan ekspresi konselor tentang ketidakcocokan dengan perilaku yang ditampilkan oleh si klien yang diamati oleh konselor. Kemudian konselor mengembalikan kepada klien dengan pertanyaan, contohnya misalnya, tadi Anda bilang bahwa Anda merasa sangat sedih akan hal itu. Sedangkan sebelumnya kan Anda mengatakan bahwa ini adalah suatu keinginan Anda sendiri. Nah, di sini seakan-akan menunjukkan bahwa adanya ketidakcocokan antara pernyataan yang disampaikan oleh si klien dengan sikap atau ekspresi yang ditunjukkan oleh si klien. Selanjutnya tipe wawancara yang terakhir yaitu tipe direct. Direct merupakan suatu pernyataan yang bertujuan untuk membuat si klien bertanggung jawab terhadap semua percakapan dan penuturan serta informasi yang sudah disampaikan olehnya dalam proses wawancara. Contohnya misalnya, apakah yang Anda katakan ketika teman-teman Anda mengkritik tentang pilihan Anda? Atau contoh lain misalnya, apakah Anda merasa benar dengan segala pilihan yang Anda ambil atas situasi yang sudah terjadi ini? Selanjutnya, saya Muhammad Burhani akan menjelaskan pemeriksaan kondisi mental. Pemeriksaan kondisi mental atau kondisi kejiwaan seseorang adalah serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang menderita permasalahan kejiwaan atau tidak. Serangkaian pemeriksaan tersebut meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes melalui kuesioner. Nah, pemeriksaan sendiri
ini dilakukan oleh seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikiater maupun psikolog. Area yang diliputi dalam wawancara ini atau pemeriksaan kondisi mental ini meliputi penampilan, sikap, dan perilaku umum seseorang. Kemudian juga pastinya adalah keterangan daripada kliennya. Nah, wawancara tadi memperhatikan segala hal yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal ini adalah emosi dan lain-lain, selain daripada pembicaraan klien ataupun jawaban-jawabannya. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan, klien akan diminta informasi tentang riwayat dan kondisi secara umum oleh psikiater ataupun psikolog pada saat melakukan wawancara tadi. Jika klien tidak dapat memberikan informasi, maka yang bisa memberikannya atau menjawabnya adalah keluarga ataupun orang terdekat daripada klien tersebut. Nah, informasi yang diminta tersebut meliputi identitas pasien. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data-data pribadi klien dan juga untuk sebagai pedoman dalam pendekatan asesmen nanti, pendekatan dalam hal wawancara nanti. Nah, data yang diminta itu adalah data yang umum seperti data di KTP dan juga seputar latar belakang sosial daripada klien. Kemudian mengidentifikasi alasannya menjalani pemeriksaan kejiwaan. Maksudnya di sini adalah mengetahui alasan pribadi dari klien kenapa dia ingin memeriksakan diri kepada psikiater ataupun psikolog tadi. Hal ini sendiri untuk memancing klien bercerita secara rinci terkait keluhan yang dirasakannya. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan masalah ataupun gangguan yang sedang diderita. Nah, pada unsur ini klien ataupun keluarga akan diminta untuk menceritakan gejala dan riwayat keluhan yang dideritanya serinci mungkin. Nah, selain gejala mental, psikiater ataupun psikolog juga perlu menilai gejala fisik yang dirasakan pasien untuk kemudian jika ada akan gejala fisik tadi ditindaklanjuti kepada ahlinya. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan obat-obatan dan alergi. Hal ini untuk melengkapi informasi kondisi daripada klien, apakah klien sedang pengobatan penyakit tertentu dan lain sebagainya. Kemudian adalah riwayat gangguan mental di keluarga. Jika ada anggota keluarga dekat yang pernah menderita gangguan mental ataupun masalah kejiwaan, sebaiknya hal ini juga dikupas pada saat wawancara. Nah, kemudian yang keenam adalah lingkungan dan riwayat sosial klien. Hal ini termasuk kondisi sosial klien dengan masyarakat. Kebiasaan klien juga harus diketahui begitu ya, seperti apakah melakukan kebiasaan yang dapat merusak fisik ataupun kesehatan mentalnya seperti merokok, mengonsumsi alkohol, minum alkohol begitu, dan mengonsumsi nabza. Kemudian yang ketujuh adalah riwayat perkembangan klien. Hal ini meliputi perkembangan klien dari awal, termasuk dari keadaannya bayi hingga pada saat dia sekarang. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengembangkan keterampilan wawancara. Yang pertama adalah melakukan hal ini dengan mengetahui riset dan teori sebagai cara untuk memahami prinsip dan variabel yang terkandung di dalamnya. Maksudnya di sini adalah seseorang harus mengetahui teori atau landasan untuk dia melakukan wawancara tersebut. Menggunakan teori yang mana, menggunakan pendekatan yang mana. Kemudian yang kedua adalah mempelajari keterampilan ini dalam latihan dan pengawasan. Maksudnya latihan dan pengawasan ini adalah praktek secara langsung yang diawasi oleh seorang ahlinya, dalam hal ini supervisor seperti psikiater ataupun psikolog. Nah, kemudian yang terakhir ataupun langkah ketiga adalah seseorang harus mengupayakan upaya sadar untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip wawancara dengan baik. Maksudnya adalah dia tahu bahwa setiap teori yang dia pelajari harus dia laksanakan dengan baik, harus dia praktikkan dengan baik agar tercipta wawancara yang baik hingga hal ini membuat wawancara tetap mengalir dan tidak mengganggu klien sendiri. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Agar wawancara yang kita lakukan menghasilkan data yang akurat, maka kita perlulah untuk menghindari kesalahan maupun potensi bias yang dapat terjadi selama proses wawancara berlangsung. Oleh karena itu, untuk meminimalisir efek yang dapat terjadi, maka kita perlu untuk meningkatkan pengetahuan untuk mencegah adanya kesalahan maupun potensi bias dalam wawancara yang kita lakukan.
Yang pertama adalah validitas wawancara. Jadi dalam validitas wawancara ini itu ada banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kevalidan wawancara. Nah, contohnya yang adalah Cesare. Nah, Cesare mengatakan bahwa sumber kesalahan terbanyak dalam wawancara itu berasal dari kesulitan tinggi dalam membuat pengamatan serta penilaian yang akurat maupun logis. Selanjutnya adalah efek halo atau halo effect dari Tom Dick. Nah, efek halo atau halo effect ini adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh kepada seseorang atau objek, dan penilaian atas kriteria pertama ini akan menyebabkan penilaian pada kriteria lainnya itu cenderung disesuaikan dengan kriteria yang pertama. Selanjutnya itu kurang lebih dengan efek halo atau halo effect. Li, Wang, dan Zhang itu mengatakan bahwa orang tampaknya cenderung mengeneralisasikan penilaian kepada suatu pengalaman yang terbatas. Selanjutnya adalah dari Hollingworth. Nah, Hollingworth sendiri itu mengatakan bahwa orang juga cenderung menilai berdasarkan suatu karakteristik yang unggul. Selanjutnya, pada penelitian klasik awal, Bird mencatat bahwa kecenderungan pewawancara membuat kesimpulan tanpa dasar berdasarkan penampilan personal individu. Contohnya, orang yang berpakaian rapi dan menarik dinilai lebih tinggi dalam aspek kecerdasan daripada yang tidak rapi dan tidak menarik, bahkan jika kemudian terbukti lebih cerdas. Selanjutnya, Fish dan Sadler mengatakan bahwa sumber kesalahan potensial lainnya dalam wawancara dapat ditemukan pada wawancara lintas etnis, lintas budaya, maupun lintas kelas. Meskipun terdapat banyak kemungkinan terjadinya kesalahan maupun potensi bias dalam wawancara jelas memberikan data yang unik dan kaya. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang paling aman adalah dengan mempertimbangkan data wawancara sebagai tentatif, yakni hipotesis perlu dikonfirmasi dengan sumber data lainnya. Data wawancara dapat dilakukan jika tanpa prosedur yang lebih standar. Di sisi lain, hasil tes terstandar seringkali tidak bermakna jika tidak ditempatkan pada konteks riwayat kasus atau data wawancara lainnya. Oleh karena itu, keduanya saling berimbang, mendukung satu sama lain dalam proses mengevaluasi individu. Selanjutnya adalah reliabilitas wawancara. Nah, reliabilitas wawancara sendiri merujuk pada suatu kestabilan, keandalan, atau konsistensi hasil tes bagi data wawancara. Pertanyaan kritis mengenai reliabilitas berpusat pada kesepakatan antara dua atau lebih pewawancara. Reliabilitas pada wawancara terstruktur 2 kali lebih tinggi daripada wawancara tidak terstruktur. Lise Webster berpendapat bahwa salah satu penyebab fluktuasi reliabilitas wawancara adalah pewawancara yang berbeda mencari hal yang berbeda. Dengan demikian, ketika seorang pewawancara fokus pada kekuatan, wawancara lainnya mungkin fokus pada kelemahan. Nah, sehingga kedua pewawancara tidak akan sepakat karena penilaian mereka berdasarkan aspek yang berbeda pula. Riset menunjukkan bahwa wawancara yang sangat terstruktur dapat memberikan hasil yang sangat stabil ketika pertanyaan spesifik ditanyakan dengan urutan tertentu, sehingga reliabilitasnya hanya dibatasi oleh ingatan, kejujuran dari orang yang diwawancarai, dan kemampuan mencatat pewawancara. Namun, kekurangan pada wawancara terstruktur adalah strukturnya terkadang membatasi isi wawancara, sehingga bertentangan dengan tujuannya untuk dapat mengeksplorasi data yang luas. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau semi-terstruktur sering memberikan data yang tidak dapat disediakan oleh sumber lainnya. Namun, keandalan dari hasilnya sangat terbatas. Pertanyaan yang sama tidak dapat ditanyakan 2 kali atau dapat ditanyakan namun dengan cara yang berbeda, sehingga pewawancara telah mengetahui reliabilitas yang terbatas dari